Oke, gue nge-on cam chưa? Gue nge-on chưa? Hah? Oke, satu dari tiga. Kok ini ada sih? Nggak masuk kan spotlight. Ada. Oke, satu, dua. Tapi tuh, mending di rumah ya sih. Santai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya ulang. Bingung aja kalau nggak ada audiensnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Global Marketing and Digital Revolution. Oke, di sini ada anggota kelompok kami. Saya Damar Nugraha dengan NIM 199, Naya Kasitki dengan NIM 225, Rian Fabiansyah dengan NIM 168, Kansa Eza dengan NIM 249, dan Irfan Harun dengan NIM 263. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ini ada content table dari materi kita. Pertama ada Digital Revolution Brief History, kedua ada Convergence, ketiga ada Value Network and Disruptive Technologies, keempat ada Global E-commerce, dan kelima ada Website Design and Implementation. Oke, lanjut ke pembahasan pertama yaitu mungkin latar belakangnya dulu. Jadi latar belakang global marketing dan revolusi digital, globalisasi dan kemajuan teknologi digital telah merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Hal ini berdampak signifikan pada dunia bisnis, termasuk dalam hal pemasaran. Globalisasi telah membuka peluang bagi perusahaan untuk memasuki pasar baru dan menjangkau lebih banyak konsumennya. Internet dan media sosial telah mempermudah perusahaan untuk terhubung dengan konsumen di seluruh dunia. Revolusi digital telah menghadirkan berbagai alat dan platform baru yang dapat digunakan untuk memasarkan produk dan layanannya. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan sejarah singkat dari revolusi digital. Jadi, revolusi digital itu adalah transformasi besar-besaran dalam masyarakat itu pada tahun abad ke-20 dengan perkembangan komputer dan teknologinya. Nah, namun itu menjadi semakin kuat pada akhir abad 20 dan awal abad ke-21 dengan adanya internet, cellphone atau komunikasi seluler, komputasi awan atau cloud, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya. Oke, di sini ada dampak revolusi digital. Pertama itu pada bisnis. Revolusi digital itu telah mengubah cara bisnis dari dasarnya atau dari fundamental. Jadi perusahaan itu menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan bisnisnya. Setelah itu ada pada kesehatan itu di bidang kesehatan revolusi digital telah memungkinkan adopsi teknologi seperti rekam medis, telemedicine, dan perangkat medis pintar. Ini meningkatkan akses pasien ke perawatan kesehatan, memungkinkan diagnosis lebih cepat dan akurat, dan memungkinkan pemantauan jarak jauh untuk pasien dengan kondisi kronis. Ketiga itu pendidikan. Jadi teknologi digital itu juga membantu pada pendidikan, yaitu merevolusi dengan memberikan akses ke sumber daya pendidikan secara global melalui internet, e-learning, MOOCs, dan platform pembelajaran digital lainnya. Jadi mungkin kalau dari mahasiswa itu seperti leads dan sebagainya. Lanjut, setelah itu mungkin bisa dijelaskan oleh kawan saya, kan Saiza, silakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari dampak revolusi digital, yaitu sekarang di bagian inovasi terkini dari revolusi digital. Itu ada dua. Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau AI. Inovasi terkini yang paling signifikan yaitu adalah AI. AI itu mencakup berbagai teknologi seperti machine learning, deep learning, dan natural language processing. Terus yang kedua adalah Internet of Things. Internet of Things atau IoT mengacu pada jaringan perangkat yang terhubung melalui internet dan dapat saling berkomunikasi. Ini mencakup segala hal mulai dari perangkat rumah pintar, seperti lampu dan termostat, hingga perangkat industri seperti sensor dalam peralatan pabrik. Ya, boleh dilanjut. Selanjutnya adalah tantangan dan peluang dari revolusi digital. Tantangan dan peluang sendiri ini di sini ada dua, yaitu tantangan privasi data dan keamanan cyber.
Yang pertama itu tentang privasi data itu dibuat dan dikumpulkan setiap hari. Privasi data menjadi tantangan utama yang dari revolusi digital. Perusahaan dan pemerintah itu harus memperhatikan pelindungan dari data pribadi individu para masyarakatnya atau penduduknya, dan menerapkan kebijakan privasi yang ketat atau hukum yang ketat tentang privasi data, dan juga mengamankan data dari akses yang tidak sah seperti dari internet dan lainnya. Dan yang kedua yaitu adalah keamanan cyber. Ancaman keamanan cyber ini semakin kompleks dengan perkembangan teknologi. Serangan cyber seperti peretasan data atau bisa dibilang hack, malware, dan serangan phishing dapat menyebabkan kerugian besar baik secara finansial maupun reputasi. Ya, setelah tadi membahas tentang revolusi digital, di sini ada convergence atau konvergensi. Di sini saya akan menjelaskan konvergensi, yaitu dalam konteks teknologi, yaitu merujuk pada fenomena di mana teknologi, industri atau produk yang sebelumnya terpisah atau berbeda, berkembang dan bertumbuh satu sama lain. Ini terjadi ketika berbagai teknologi atau industri saling bersilangan dan berinteraksi untuk menciptakan solusi baru, layanan, atau produk yang lebih kompleks atau inovatif. Sebagai contohnya, yaitu adalah telepon genggam modern tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi suara atau video atau call, tetapi juga bisa untuk mengakses internet, menonton video, dan mengambil foto juga. Ya, di sini adalah konvergensi di bidang teknologi, yaitu yang pertama interaksi antara komputer, komunikasi, dan konten multimedia. Kon kon Konvergensi dalam teknologi terjadi ketika berbagai teknologi yang sebelumnya terpisah atau berbeda seperti komputer, komunikasi, dan konten multimedia mulai saling berinteraksi dan menyatu dalam produk atau layanan. Contohnya termasuk perangkat pintar atau handphone seperti smartphone yang menyatukan fungsi komputasi, komunikasi, dan multimedia dalam satu perangkat gitu. Jadi HP itu bisa menyatukan komputer, komunikasi, dan konten multimedia dalam satu perangkat. Terus yang kedua yaitu perangkat all-in-one. Salah satu contoh yang paling mencolok dari konvergensi dalam teknologi adalah perangkat all-in-one yang menggabungkan berbagai fungsi dalam satu perangkat. Sebagai contohnya yaitu smartphone juga tidak hanya digunakan untuk melakukan panggilan telepon saja, tapi juga bisa untuk mengakses internet dan mengambil foto atau menonton video. Jadi konvergensi teknologi itu intinya HP itu sekarang sudah bisa mengambil eh, menjadi satu, seperti tidak hanya bisa buat foto aja, tapi bisa buat mengakses internet dan mengambil foto ataupun video. Boleh di next. Ya, selanjutnya dari konvergensi teknologi yaitu adalah integrasi teknologi dan fungsi. Konvergensi memungkinkan integrasi teknologi yang sebelumnya berdiri sendiri, seperti kamera GPS, sensor gerak, dan layanan cloud ke dalam satu perangkat atau layanan. Ini menciptakan pengalaman pengguna yang lebih holistik dan terintegrasi, serta mengaitkan efisiensi dan kenyamanan. Terus selanjutnya adalah inovasi dan kompetisi. Konvergensi dalam teknologi mendorong inovasi dan kompetisi di pasar. Perusahaan berlomba-lomba untuk menciptakan produksi dan layanan baru yang menghubungkan berbagai teknologi dan fitur untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang ingin berkembang. Boleh di next. Ya, selanjutnya konvergensi di bidang industri. Eh, penggabungan yang pertama yaitu penggabungan industri. Konvergensi industri terjadi ketika dua atau lebih industri yang sebelumnya terpisah atau berbeda mulai saling bersilangan atau berintegrasi. Ini dapat terjadi karena perkembangan teknologi baru, perubahan dalam kebutuhan pasar, dan atau inovasi dalam model bisnis. Selanjutnya yaitu integrasi teknologi dan layanan. Konvergensi industri mencakup integrasi antara teknologi dan layanan dari berbagai industri untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan inovatif. Misalnya, contoh di sektor retail, konvergensi antara teknologi e-commerce dan teknologi pembayaran menciptakan pengalaman belanja yang lebih mulus dan terintegrasi bagi konsumen. Yaitu seperti kita di Shopee, kita bisa membayar pakai Shopee Pay atau GoPay dan lain-lainnya. Terus selanjutnya yaitu transformasi industri. Uh,
Akhirnya, konvergensi industri dapat menyebabkan transformasi industri secara keseluruhan. Perubahan dalam teknologi, moda bisnis, dan kebutuhan pasar dapat mengarah pada terciptanya industri baru atau perubahan besar dalam industri yang sudah ada. Boleh di next. Ya, di sini adalah dampak-dampak dari konvergensi. Yang pertama yaitu adalah perubahan model bisnis. Konvergensi mengubah cara perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Misalnya contoh perusahaan media tradisional harus beradaptasi dengan model bisnis baru yaitu lebih berfokus pada layanan streaming daripada penayangan televisi konvensional. Jadi contohnya itu eh, layanan TV itu tidak hanya sekarang fokus pada TV konvensional, tapi juga fokus pada streaming video. Gitu. Terus selanjutnya yaitu integrasi layanan dan pengalaman pengguna. Konvergensi memungkinkan integrasi yang lebih mendalam antara layanan dan platform. Contohnya adalah integrasi antara layanan streaming video, musik, dan belanja dalam suatu platform seperti Amazon atau Apple. Ya, boleh dilanjut. Nah, di sini adalah strategi-strategi untuk menghadapi konvergensi. Yang pertama yaitu investasi dalam infrastruktur digital. Perusahaan perlu berinvestasi dalam infrastruktur digital yang dapat mendukung konvergensi, termasuk jaringan broadband yang cepat, cloud computing, dan teknologi yang memungkinkan konektivitas yang lebih luas. Terus selanjutnya pengembangan keterampilan dan kompetensi. Untuk menghadapi konvergensi ini selanjutnya kita harus mengembangkan keterampilan dan kompetensi baru yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dari konvergensi digital ini. Mungkin termasuk pemahaman tentang teknologi baru, analisis data, dan kemampuan untuk berkolaborasi lintas fungsi dan industri. Ya, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Irfan Harun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang value networks. Jadi value network adalah serangkaian hubungan antara organisasi dan atau individu yang berinteraksi satu sama lain untuk memberi manfaat bagi seluruh kelompok. Jaringan nilai memungkinkan anggota untuk membeli dan menjual produk serta berbagi informasi. Nah, jaringan ini dapat divisualisasikan dengan pemetaan sederhana yang menunjuk node atau anggota dan konektor atau hubungan. Nah, di sini ada disruptive teknologi. Jadi ini adalah istilah yang berlaku untuk gadget elektronik, layanan dan konsep yang memiliki dampak besar pada industri masing-masing dan pada akhirnya mengubahnya secara permanen. Yang selanjutnya di sini ada website website desain. Nah, desain web adalah proses penciptaan software dengan tujuan menjadikan isi pada halaman web elektronik yang dapat diakses oleh pengguna akhir melalui internet dengan bantuan browser web. Nah, di sini ada definisi dari desainnya sendiri adalah proses pengumpulan ide dan menyusun serta mengimplementasikan secara estetik berpedoman pada prinsip-prinsip tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, di sini ada kayak ada elemen-elemen web design. Yang pertama itu ada layout. Layout itu kayak bisa membantu menemukan informasi yang mencari dalam sekejap. Selanjutnya ada grafik. Grafik itu kayak tujuannya buat menyempurnakan desain biar ramah pengguna sama ditempatkan dengan tepat sesuai dengan warna konten dan halaman webnya. Selanjutnya ada color. Pilihan warna tergantung pada tujuan dan pelanggannya bisa berupa desain sederhana hitam putih hingga multiwarna yang menyampaikan kepribadian seseorang atau merek suatu organisasi menggunakan web yang aman. Selanjutnya yang terakhir itu ada font. Ini tugasnya cuma buat mempercantik desain web. Nah, sebagian besar browser web hanya dapat membaca sejumlah font tertentu yang dikenal sebagai font aman web. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang global e-commerce. Jadi global e-commerce adalah aktivitas jual beli produk atau layanan secara online yang melintasi batas negara. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen seluruh dunia dan memperluas jangkauan pasar mereka. Oke, di sini ada manfaat dari global e-commerce. Yang pertama itu adalah meningkatkan jangkauan pasar.
Jadi perusahaan dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia, tidak hanya di negara asal mereka. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan penjualan. Dengan menjangkau lebih banyak konsumen, perusahaan dapat meningkatkan penjualan mereka. Lalu yang ketiga ada efisiensi biaya. Jadi global e-commerce dapat membantu perusahaan untuk menurunkan biaya operasional serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Lalu yang keempat ada meningkatkan daya saing. Jadi perusahaan yang terlibat dalam global e-commerce lebih mungkin untuk bersaing dengan perusahaan global lainnya. Nah, di sini ada beberapa tantangan global e-commerce. Yang pertama itu ada persaingan. Nah, persaingan di pasar global e-commerce ini sangat-sangat ketat karena memiliki pesaing dari seluruh dunia atau di internasional. Lalu yang kedua ada logistik. Jadi untuk mengirim produk ke negara lain bisa lebih rumit dan bisa lebih mahal karena itu merupakan program overseas, jadi bisa lebih mahal. Lalu yang ketiga ada peraturan. Nah, di sini perusahaan tuh harus mematuhi peraturan yang berbeda di setiap negara tempat mereka beroperasi. Jadi mereka harus selalu mematuhi regulasi yang ada di negara yang ingin dituju. Nah, yang terakhir itu ada bahasa dan budaya. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan bahasa dan budaya konsumen di negara tempat mereka beroperasi. Karena penjual harus selalu mengikuti tren dan harus mengikuti budaya yang ada di negara yang mereka ingin tuju. Begitu. Lalu selanjutnya ada solusi dari beberapa tantangan tadi. Yang pertama itu lakukan riset pasar. Jadi penjual harus senantiasa untuk meriset pasar yang ingin mereka tuju atau mereka jangkau karena model pasar yang mereka tuju pasti bakal berbeda-beda. Lalu yang kedua itu ada kembangkan strategi pemasaran yang efektif. Lalu yang ketiga itu ada pilih platform e-commerce yang tepat. Nah, dengan memilih platform e-commerce yang tepat, eh, perusahaan atau penjual dapat mencapai pasar yang mereka inginkan. Lalu yang keempat itu ada pastikan produk yang Anda buat itu berkualitas tinggi, agar nantinya pelanggan itu tidak kecewa dengan produk atau layanan yang Anda buat. Lalu yang kelima itu ada berdirikan layanan pelanggan yang baik. Nah, ini menyangkut dari eh, penjualan hingga sampai ke setelah penjualan atau after sales. Jadi harus memberikan layanan yang terbaik buat pelanggan. Lalu yang terakhir itu ada patuhi peraturan yang berlaku, terutama di negara lain harus mematuhi regulasi yang ada agar mudah mencapai pasar yang ingin dituju. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya. Jadi sekarang kan harus digangguin. Oke, oke. Terima kasih, Nayaka. Saya akan menjelaskan studi kasus, yaitu di bagaimana transformasi dan konvergensi digital di perusahaan Amazon. Jadi Amazon itu kan yang dimulai awalnya itu sebagai toko buku online aja pada tahun 1994. Terus mereka itu berkembang menjadi raksasa e-commerce dan teknologi dengan memanfaatkan transformasi digital. Amazon itu juga mengoptimalkan operasionalnya melalui sistem manajemen gudang canggih dan algoritma yang prediktif. Sementara Amazon Web Service atau AWS menyediakan layanan cloud computing yang inovatif dalam kesehatan. Amazon mengakuisisi PillPack dan meluncurkan Amazon Care untuk telemedicine. Di bidang pendidikan, AWS Educate mendukung pembelajaran cloud computing. Amazon mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI dalam rekomendasi produk dan pencarian suara Alexa, serta mengembangkan perangkat IoT atau Internet of Things seperti Echo dan Ring untuk rumah pintarnya. Tantangan utama Amazon meliputi privasi data dan keamanan cybernya. Namun, perusahaan ini terus berinvestasi dalam infrastruktur digital dan pengembangan keterampilan karyawan mereka. Melalui konvergensi teknologi, Amazon menggabungkan berbagai fungsi dalam perangkat seperti Echo yang mengubah model bisnis dan meningkatkan pengalaman penggunanya. Jaringan nilai Amazon juga luas dan teknologi disruptif yang telah mengubah banyak industri menjadikannya pemimpin dalam inovasi digital. Oke, mungkin di sini
Saya akan menjelaskan kesimpulan dari paparan materi topik kami. Jadi, revolusi digital itu telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia secara fundamental, dari cara kita berbisnis, menerima layanan kesehatan, hingga mendapatkan pendidikan. Dengan teknologi seperti AI dan Internet of Things, inovasi itu terus berkembang dan memberikan solusi yang semakin canggih. Namun, di balik kemajuan ini, tantangan seperti privasi data, keamanan cyber itu perlu mendapatkan perhatian serius. Selain itu, konvergensi teknologi dan industri mengubah model bisnis tradisional dan menciptakan integrasi yang lebih dalam antara layanan dan pengalaman penggunanya. Dalam konteks e-commerce global, meskipun terdapat tantangan logistik dan persaingan ketat, manfaat berupa jangkauan pasar yang lebih luas dan efisiensi biaya tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, strategi yang tepat seperti investasi dalam infrastruktur digital dan pengembangan keterampilan baru sangat penting untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dari revolusi digital. Oke, mungkin sekian paparan dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.